Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fajra Az-Zahra dari kelas Pancasila C. Di sini saya akan mempresentasikan serta memberikan video dan foto sebagai tugas akhir mata kuliah Pancasila di semester 2 ini. Tema yang saya ambil ialah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesor Noto Nagoro mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup. Sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga objek ilmu pengetahuan yang akan diselidiki. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai dan norma pengembangan ilmu dapat dijabarkan sebagai berikut. Setiap iptek yang dikembangkan haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap iptek haruslah menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif. Setiap pengembangan iptek haruslah berakar dari budaya dan ideologi bangsa itu sendiri. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu yakni ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai sarana mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek. Yang kedua, dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Yang ketiga, tergerusnya nilai kearifan lokal dan mulai tergantikannya gaya hidup global. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Kemudian yang ketiga ada konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Kemudian implementasi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila ini menekankan agama sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu. Sebagai contoh, kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, pengembangan ilmu pengetahuan harus didasarkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, sila persatuan Indonesia. Sila ini menekankan bahwa sebagai akibat dari pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju, dapat memajukan juga pola pikir manusia untuk menjaga tali persatuan dan kesatuan. Kemudian sila kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini menekankan dalam mengembangkan ilmu harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan bersikap terbuka, artinya menerima kritik dan saran. Kemudian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini menekankan bahwa setiap manusia harus memiliki kesempatan yang sama untuk ikut dalam pengembangan iptek dan merasakan hasilnya. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.